anti korupsi ya nggak usah. Mau satu pun nggak apa-apa. Misal akuntabilitas, hanya kejelasan saja. Udah, kejelasan. Jelas dalam hal apa? Kalau nanti pengujinya tanya, ini akuntabilitas jelas-jelas apanya? Anda bisa menjelaskan kayak gitu. Lalu di nasionalisme, demokratis apanya? Ya kayak gitu. Harus bisa memaknai itu. Oke ya. Jadi tidak harus selalu komplit aneka semua ada di situ, enggak. Tidak. Oke. Ya. Lanjut lagi, yang kegiatan yang kedua apa? Membuat master data monitoring anggaran, ya. Tanggung jawab. Oke, cermat. Memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan program pemerintah. Adakah itu? Etika publik. Nilainya itu. Yang umum itu sih, Pak. Etika publik adakah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah? Ya, Pak, Yang kalau itu aja, yang simple aja, biar tidak mengundang pertanyaan dari penguji ya. Coba etika publik kira-kira apa kalau Anda membuat data monitoring? Apakah Anda kerja sendiri? Apakah Anda harus berhubungan dengan orang lain, teman yang senior untuk bertanya dan lain sebagainya? Ya seperti itu. Komitmen itu inovasi, anti korupsi, tanggung jawab, dan kerja keras. Kalau memang betul-betul Anda melakukannya kertas, nggak apa-apa. Nah, oke. Nanti tolong dilihat lagi nih ya, Mbak Saidah ya. Dari nilai-nilai ini nanti bisa berubah. Pada waktu Anda melakukan, ini kan rancangan. Ternyata pada waktu Anda melakukan aktualisasi, loh, ternyata nggak pas ini kalau saya pasang nilai memiliki kemampuan dalam kebijakan atau inovasi nggak pas, saya akan ganti ini gitu. Setelah Anda melakukan aktualisasi, bisa saja berubah, nggak apa-apa. Ya, ternyata nilainya yang lebih mendekati adalah apa itu misalnya. Ya, kayak gitu. Oke ya, yang lainnya tolong dicek lagi lah nanti. Ya, cukup ya, Mas Ida? Ya. Oke, ya, baik, masih Pak. ada yang lain? Izin Pak, saya Pak. Oke, kita sampai jam berapa ya? Bentar. 9.30 Pak. 9.30 ya. Oke. Ini dengan Mbak Mega. Ya. Mega. Izin share screen Pak. Silakan ya. Itu pinggirnya tutup aja tuh. Biar kayak. Oke. Ya. Itu logo. Oke, maka lembar persetujuan ya, nilai dasar PNS. Oke. Ya. Tuh, berhenti dulu. Agak ke atas lagi. Saya mau lihat. Jangan sampai ada kata-kata laporan melalui hal kegiatan. Nah, puji syukur Tuhan dari perancangan sampai pelaksanaan itu tepat waktu. Ini nggak pas ini, bukan dari perancangan sampai pelaksanaan itu tepat waktu. Kata pengantarnya kan belum melaksanakan kita, baru mau merancang. Ini perancangan sampai pelaksanaan tepat waktu nggak pas itu kalimat itu. Kan ini kata pengantar pada waktu kita mau membuat rancangan. Hilangkan itu. Dari mana kita tahu tepat waktu? Kan belum kita laksanakan.
Rancangan aktualisasi saja, nggak usah pakai kegiatan lagi. Ya. Penulis berharap mendapatkan banyak pelajaran mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan non-teknis mengenai tahapan kegiatan. Aktualisasi dari proses mengenai tahapan kegiatan dari aktualisasi yang akan dilaksanakan atau yang akan dilakukan. Ini tahapan kegiatan dari aktualisasi yang akan dilaksanakan atau yang akan dilakukan. Mulai dari proses berpikir, memecahkan masalah dalam bentuk rancangan, hingga proses merealisasikan rancangan tersebut menjadi suatu produk. Menjadi suatu jangan produk dong, menjadi suatu kegiatan. Nah, laporan ini disusun dengan harapan menjadi tambahan wawasan bagi penulis dan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap proses aktualisasi penerapan nilai dasar ASN. Ya, berapa sebagai dukungan? Terdapat selama proses perencanaan dan belum kita buat laporan. Ya, laporan kegiatan aksi pembuatan laporan itu hilangkan. Tulis dapatnya selama proses pembuatan rancangan aktualisasi, proses pembuatan rancangan aktualisasi. Proses pembuatan rancangan aktualisasi. Atas dukungan dan bantuan semua terhadap kesempatan ini, terus ingin sekali mengucapkan rasa terima kasih pada itu taruh di atas tiga ya, kepala kantor tidak ya, kepala kantornya Mbak ini. Iya Pak. Kepala kantor dulu, kepala kantor Anda, baru terus mentor, baru saya dengan Pak Marno ke bawah gitu. Jadi Anda utamakan dulu yang kantor dengan Anda, atasan. Kepala kantor Anda siapa, di situ lalu mentor, saya baru Pak Marno penguji. Dan seterusnya, ya. Oke, terus. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan, jangan laporan itu. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini terdapat banyak kekurangan. Itu mohon atas kekurangan dan sekiranya para pembaca dan saran dan oke ya. Nah nanti di laporan aktualisasi jangan copy paste kata pengantar ini, harus dibuat lagi untuk laporan akan berbeda bunyi kalimatnya untuk laporan, karena kalau rancangan ini belum dilaksanakan, kalau laporan aktualisasi nanti itu sudah dilaksanakan, jadi akan berbeda nanti isinya, ya. Oke. Ya. Nah, daftar isi terus. Oke. Pendahuluan ya. Tujuan. Nggak usah penelitian itu. Tujuan kan itu di mana itu? Di latar belakang ya. Ya, latar belakang. Penelitiannya hilangkan. Tujuan aja udah ya. Nah, tujuan penulis rancangan ini adalah tujuan penulis melakukan rancangan, bukan melakukan, membuat ya. Tujuan penulis menyusun rancangan aktualisasi ini antara lain menyusun. Nah, ini adalah menerapkan teori yang sudah dipelajari mengenai nilai dasar ASN. Melaksanakan kegiatan di unit melakukan. Oke. Lalu mendukung unit kerja melakukan
Tata kelola keuangan yang lebih efektif. Saya kan sudah kirim itu tujuan. Mbak, itu mana Iya, saya? Pak. Mega, Sudah Iya, disebar lihat di yang grup, saya Pak. share. Hah? Iya, Pak. Sudah disebar di grup, Pak. Lihat itulah yang saya kirim itu, Mega. Iya, Pak. Itu aja. Cuman Oh, baik, Anda Pak. harus sisipkan kata-kata akan. Karena Baik, ini Pak. belum dilaksanakan. Baik, Pak. Ya, itu ruang lingkup apa ya, ruang lingkup? Oh, udah begitu. Anda nggak ngambil itu yang saya share? Tujuan dan Iya, ruang Pak. lingkup. Hah? Kemarin ke skip, Pak. Iya, minta lah sama ketua. Mana ketua? Iya, Pak. Ya, Nah, ini, ambil Pak. itu aja, tujuan dan ruang lingkup ambil di situ. Yang Sudah saya disimpan di grup, Pak. Udah ada di grup. Oh, Sudah di di-share. grup tuh. Ya, Pak. Lihat Baik. itu ya, Mbak Mega ya. Iya, Pak. Tujuan dan ruang lingkup. Jangan itu nih, jangan ini. Jangan lupa sisipkan kata-kata akan nanti di tujuan dan ruang lingkup. Baik, Pak. Ya. Panjangan terus. Oke. Mobilitas struktur organisasi. Ya. Itu posisinya di mana? Di subbab tata usaha. Iya, Pak. Di sini. Oke. Kedudukan dan peran PNS, oke, serta nilai dasar ya. Pelayanan publik. Itu pelayanan publik di bold aja. Lalu ya, oke. Lalu nanti itu juga di bold yang manajemen ASN, kemudian full of government. Nah, itu juga di bold biar lebih jelas. Ya. Kemudian manajemen ASN ya, satu lagi. Ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang nilai dasar. Nilai dasar juga di bold aja. Karena di atas kedudukan dan peran di bold. Nilai dasar ASN, lalu akuntabilitas bold gitu. Nah, ya, pimpinan, transparansi, integritas, terus kemudian nasionalisme di bold tuh. Ya, sila, lalu terus sila ketiga. Nah, Anda belum memasukkan tuh nilai-nilai nasionalisme. Ya, Pak Mega? Iya, Pak. Nanti ditambahkan, Pak. Mari ya tambah. Oke, tiga publik di bold. Tambahkan nilai-nilai. Silakan tugas. Ini etika ya. Etika juga kayaknya belum ada deh Anda. Nah, etika juga tambahkan lagi tuh yang selain dari itu. Artinya diseleksi lah. Di sini kan memang sudah tertuang nih nilai-nilai dasar etika publik sebagai nanti dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Terus coba ke bawah banyak tuh. Memegang teguh. Terus lalu ada setia daripada Undang-Undang Dasar. Non diskriminatif. Tapi kan belum dijelaskan tuh. Tadi siapa ya yang tanya ya? Yang tidak ada di MOC, Saidah ya. Ambillah di sini juga bisa Saidah. Iya, Pak. Ini ada standar non diskriminatif, cuman dipilihlah ada jujur, tanggap. Anda jelaskan satu persatu di situ. Nah, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi kan itu kita belum. Baru pegawai baru kan? Belum menuju ke situ. Jadi yang profesional, jujur, santun ada di situ. Dipilih ya. Dijelaskan lagi di bawah satu persatu. Etika. Anda ambil. Dulu ada kalau nggak salah modul pertama kali terbit tuh nilai-nilai itu penjelasannya. Sekarang nggak ada ya. Ya lanjut terus.
Habis itu komitmen mutu. Nah, ini juga efektif di bold itu. Aktivitas, efisiensi, orientasi mutu, inovasi ya. Anti korupsi juga tuh. Mandiri, terus kerja keras, berani, disiplin, peduli, jujur, tanggung jawab, sederhana, adil ya. Ya, misalnya cuman susunannya beda. 9 kan? Ya. Lalu rancangannya identifikasi isu. Identifikasi isu. Ada berapa? Ada 3, Pak. Cuma 3. Kita mana lihat di APKL-nya? Ini, Pak. Iya, kalau bisa tambah 1 lagi deh. 4. Baik, Pak. Terserah mau isu apa. Coba lihat saya isinya yang 3 itu. Ini, Pak. Penggunaan kartu kredit ternyata belum efisien dan efektif. Surat keputusan kuasa pengguna anggaran tidak menjelaskan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Bukan itu apa ya? Job description berarti tidak jelas job description-nya apa ya? Uraian tugas, petugas apa ya? Petugas administrasi keuangan belum menerima uraian tugas gitu apa ya? Uraian tugas di job description bagi petugas administrasi keuangan belum jelas gitu. Pembagian tugas belum jelas kayak gitu. Jangan surat keputusan KPA. Nggak enak itu mendiskreditkan apa atasan kuasa pengguna anggaran. Atau apa ya? Anda belum menerima gini. Anda belum menerima pembagian tugas atau uraian tugas dari atasan gitu. Jangan mendiskreditkan seseorang. Di situ kan Anda langsung kuasa pengguna anggaran, tidak menjalankan tugas. Nggak enak nanti kalau baca. Bilang aja Anda belum menerima pembagian tugas gitu, pembagian tugas di sebagai petugas administrasi keuangan. Itu aja. Arahnya ke sana. Ya, coba susun kalimatnya oleh Anda. Megah ya. Baik, Pak. Belum optimalnya apa satu lagi? Belum optimalnya kelengkapan administrasi. Administrasi uang khususnya di Inspektorat 2. Belum sarana ya. Belum memadainya gitu ya, belum memadainya kelengkapan administrasi keuangan. Bukan sarana, Pak. Apanya? Kelengkapan untuk pertanggungjawaban uang persediaan, Pak. Belum Iya, optimalnya kelengkapan administrasi uang persediaan di uang persediaan itu uang apa, administrasi untuk uang yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti notulen, undangan, surat Apalagi? tugas, seperti itu, Pak. Apanya yang tidak optimal? Keterlambatan pengumpulan notulen atau enggak seperti lempar tanggung jawab gitu, Pak. Bukan saya yang ngerjain notulen gitu kalau ditanya ke pegawai. Berarti belum tertibnya apa itu alur kelengkapan administrasi uang persediaan itu, belum tertibnya alur administrasi gitu. Alur kelengkapan administrasi uang, alur kelengkapan ya.
Kok administrasi uang ya di situ ya? Kelengkapan administrasi, Pak. Itu ada uang, kata-kata uang. Uang persediaan. Oh ya, administrasi Iya, uang Pak. persediaan. Ya. Terus yang akan Anda angkat apa itu? Gitu. Ini Pak, poin ketiga. Saya kira terlalu jauh ya kewenangannya sebagai pegawai baru. Apa yang akan Anda lakukan dengan belum tertibnya kelengkapan administrasi? Karena menyangkut yang lain. Tadi saya dengar saling lempar. Apa bisa Anda menertibkan saling lempar itu? Itu sih Pak, Dengan menggunakan aplikasi? membuat cloud. Cloud? Iya Pak. Oh, ya udah coba ya. Kalau bisa tambah lagi isunya deh, satu lagi. Baik Pak. Jadi lebih menarik kelihatannya. Ini 3. Nah ini, lihat teman-teman. Ini punya Mega, yang dia cross itu di aktualnya. Ya. Ngapain dimasukin ke sini kalau dia tidak aktual? Apa pengertian aktual, Mbak Mega? Mbak Mega? Sedang hangat dibicarakan, Pak. Ya terjadi yang sedang terjadi. Coba penjelasannya di atas mana aktual. Anda menjelaskan nggak apa aktual? Ada penjelasannya nggak? Benar-benar terjadi dan sedang hangat. Oh? Kalau itu tidak terjadi, bohong Anda. Ngapain isu yang tidak terjadi dimasukin? Itu berarti hanya pelengkap aja. Jadi kalau mau di cross, jangan yang A-nya. Kalau mau di cross, A atau yang L, gitu loh. Ya, hati-hati di yang K atau yang L. Dia harus aktual dulu, harus problematik dulu, gitu. Baru bisa masuk di APKL. Baik, Pak. Kalau sudah tidak terjadi, ngapain dimasukin, gitu. Oke. Itu ya. Nah, ini kan berarti cuma sisa 2. Kalau APKL-nya cuma 3. Minimal coba 4 lah buat ya isu itu. Baik, Pak. Dia tidak memenuhi kriteria 1, masih ada sisa 3 masuk ke USG gitu. Lebih menarik lihatnya. Coba mengeneralisasi lagi lah di lingkungan itu, unit kerja Anda ya. Itu kartu kredit, kaitannya apa itu dengan kartu kredit pemerintah? Ada ya KKP? Ada Pak. Oke. Ya udah, yang kira-kira kewenangan Anda yang mungkin untuk dilakukan itu, memberikan gagasan, ide, dan mungkin untuk dilakukan gagasan ide itu loh isunya ya. Ya. Baik, Pak. Oke, lanjut terus. Ini USG. USG. Itu kan cuma 2 berarti kan USG, kalau nggak 1, 2, kalau nggak 2 ya 1 gitu pilihannya. Surat keputusan kuasa kewenangan, jangan menggunakan itu ya. Surat keputusan kuasa jangan, Anda mendiskreditkan KPA itu. Tapi Pak, sebelumnya saya sudah sudah diskusi sama mentor. Oh gitu, nggak apa-apa. Iya Pak. Iya. Coba kalimatnya itu terlalu menyudutkan. Lebih baik Anda belum menerima itu pembagian tugas. Jadi diri Anda sendiri yang itu tidak menuduh terhadap KPA yang belum menjelaskan tugas. Itu maksud saya. Ya, coba Anda konsultasikan lagi dengan itu ya. Belum optimalnya kelengkapan ya. Tadi kan harus disesuaikan dengan yang tadi saya itu ya. Saya kasih saran ya. Prioritas isu. Nanti sesuaikan lagi itu. Pemecahan isu. Iya. Oke. Ya. Nanti disesuaikan lagi ya dengan perubahan tadi itu isu. Baik, Pak. Oke, lanjut. Ke alternatif gagasannya apa? Ini Pak.
Penyusunan rencana kerja pengumpulan kelengkapan hasil uang pekerjaan. Nah, inovasinya apa? Dengan menggunakan apa? Sebutkan di situ Anda dengan menggunakan apa. Oh, bukan di sini ya Pak, langsung ke Mana? rancangan kegiatan. Oh, itunya mana yang matrik alternatif gagasan? Setelah Oh. USG, kan sudah ketahuan core isunya. Isu Iya, yang Pak. akan diangkat apa core isu itu. Setelah itu, muncul isu ini penyebabnya apa? Gitu. Faktor penyebabnya Anda cari. Faktor penyebabnya. Saya tuangkan ke fishbone ini sih Pak. Oh, ini Dibuat lagi ya Pak? Nah, habis ini Anda pakai itu ada yang matrik alternatif gagasan. Ya. Jadi Anda belum optimalnya kelengkapan organisasi uang pekerjaan di. Nah, alternatif gagasannya apa? Kamu kelihatan nih. Apa yang akan Anda lakukan dengan belum optimalnya itu? Dengan belum optimal itu. Pakai lagi yang kemarin dicontohkan itu. Nah, kalaupun memang itu, Anda membuat dulu faktor penyebab munculnya isu, lalu di sebelahnya satu kotak itu, dibagi dua, lalu di sebelahnya itu alternatif gagasan. Setelah Anda tahu faktor penyebab, dibuat matrik faktor penyebab, kemudian sebelahnya alternatif gagasan. Karena Anda sudah pakai fishbone kan? Lalu Iya, dibagi dua kotak itu, di sebelahnya faktor penyebab munculnya isu itu, core isu, apa aja, lalu di sebelahnya alternatif gagasan. Jadi match di situ. Dengan faktor penyebabnya ini, maka gagasannya ini. Faktor penyebabnya ini, maka gagasan atau idenya ini. Sebelahnya. Bisa, paham nggak? Bisa Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Pakai fishbone sebetulnya kurang sederhana menurut saya. Di sini ada printer dan mesin fotokopi, aplikasi akses. Nah, berarti ini merupakan faktor penyebab. Jadi selama ini mungkin nggak ada mesin fotokopi, printer, jadi menyebabkan seperti ini isunya. Lalu juga karena kesadarannya kurang, faktor manusianya, jadi menyebabkan isu ini. Itu faktor penyebab dalam fishbone. Ya. Oke, nggak apa-apa kalau Anda mau menggunakan ini. Ya. Tapi buat faktor penyebab yang tadi saya bilang satu kotak dibagi dua, itunya itu faktor penyebab dan di sebelahnya itu alternatif gagasan. Ya. Nah, dari alternatif gagasan itu nanti yang terpilih itu yang akan menjadi judul gitu loh. Ya. Ini siapa yang menyarankan memakai fishbone? Mentor. Enggak sih Pak, biar beda aja Pak. Oh, biar beda, tampil beda, tapi kalau nggak kena sasaran kan nggak enak ya. Nggak apa-apa, silakan aja kalau Anda mampu. Mau pakai visual analisis pohon masalah pun nggak apa-apa, silakan kalau Anda memang mampu. Mau pakai SWOT pun silakan aja. Kemarin saya mengambil contoh itu menggunakan dengan yang McNamara karena sederhana. Lapisan McNamara itu hanya mempertimbangkan kontribusinya apa, biayanya gimana, layak atau tidak, hanya itu faktor yang dilihat ya di lapisan McNamara itu, dan lebih mudah, lebih sederhana gitu ya. Oke, silakan Anda buat faktor penyebab dengan alternatif gagasannya. Kalau mau pakai fishbone silakan. Izin Ya. Pak. Ya. Izin Pak, untuk alternatifnya itu untuk semua sebab atau sebab yang saya ambil Pak? Itu aja yang core isunya. Oh, Core isunya itu. berarti Ya. yang ini saja ya Pak, yang kesadaran akan tugas ini. Kesadaran akan tugas, bukan core isunya. Dicarikan alternatif. Bukan. Core isunya itu belum optimalnya kelengkapan administrasi uang persediaan. Itu core isunya. Iya, Yang Pak. muncul isu yang harus segera membutuhkan penyelesaian adalah ini, belum optimalnya. Kan di atas sudah Anda identifikasi. Ya. Ini core isunya yang akan Anda garap.
Lalu kenapa muncul isu ini? Penyebabnya apa? Gitu loh. Muncullah ini nih, terbatasnya printer sini ini, kesadarannya ini adalah, wah, Anda juga pakai Fishbone tapi tidak memahami. Saya pikir Anda memahami. Ini adalah faktor penyebabnya. Ya, faktor penyebab dari belum optimalnya kelengkapan administrasi ini karena ada manusianya, kurangnya kesadaran akan tugasnya. Lalu kurang terbatasnya printer dan mesin foto, itu faktor penyebab. Itu. Ya. Lalu di sebelahnya alternatif gagasan. Kalau dia seperti ini, ide atau gagasan apa yang akan saya lakukan? Gitu loh. Paham nggak? Iya, baik. Karena muncul faktor. Lalu ide gagasan itu adalah positif kalimatnya, aktif kalimatnya. Itu yang menjadi judul topik. Bisa? Baik, Pak. Sekarang Anda topiknya apa Baik, Pak. judulnya, Mbak Mega? Saya ambil dari sini, Pak. Dari isu. Iya, apa? Optimalisasi kelengkapan gitu. Iya, Pak. Harus ada jawaban mana? Udah dibuat belum? Mana coba lihat ke depan. Judulnya apa? Optimalisasi kelengkapan administrasi gitu. Optimalisasi kelengkapan administrasi uang ini, saudara. Dengan apa Anda optimalisasi? Harus ada inovasinya. Dengan beli mesin fotokopi, dengan beli printer, lalu dengan membuat training pelatihan manusianya yang tadi masih kurang itu. Harus ada, jelas. Anda mengoptimalisasikan kelengkapan itu dengan apa? Hanya optimalisasi kelengkapan aja. Apanya yang dioptimalisasi? Dengan apa Anda mengoptimalisasi? Harus jelas. Coba lihat lagi tadi ke Fishbone. Harus ada inovasinya, karena Fishbone. Nah, Anda mengoptimalisasi kelengkapan. Anda akan melakukan mengoptimalkan kelengkapan administrasi uang persediaan. Itu kan? Dari jawaban belum optimalnya kelengkapan administrasi keuangan, Anda akan mengoptimalkannya. Dengan apa Anda mengoptimalkan? Mbak Mega, dengan apa? Dengan memberikan kesadaran akan tugasnya, dengan membeli printer dan mesin fotokopi. Dengan apa? Harus ada inovasinya. Misalnya dengan menggunakan apa tadi Anda bilang? Cloud. Nah, jelas situ. Itu adalah ide gagasan. Harus dimasukkan. Optimalisasi kelengkapan administrasi dengan menggunakan cloud ini di inspektorat ini. Tapi jelas nanti di alternatif gagasan itu disebutkan. Makanya buat di situ. Jadi apa yang Anda tuangkan di alternatif gagasan yang terpilih itu yang menjadi judul. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau Anda mau tetap pakai ini silahkan, ya. Tapi harus ada faktor penyebab dan alternatif gagasan. Oke ya? Baik, baik, Pak. Ya, ini kegiatannya. Oke, membuat pitch kelengkapan administrasi setiap kegiatan yang memberi uang persediaan. Pitch itu apa? PIC, Pak. Mbak Mega, apa membuat pitch itu apa? PIC, Pak. Ya, PIC itu apa? Orang yang bertanggung jawab, Pak, atas kegiatan itu. Membuat PIC kelengkapan administrasi di setiap kegiatan yang memakai uang persediaan. Berapa kegiatan ini? Nah, ini mau di plotting berdasarkan koordinator, Pak. Jadi di inspektorat itu ada 7 koordinator. 7 koordinator. Enggak membuat. Iya, Pak. Ini Anda sudah membuat berapa kegiatan? Ada 3 kegiatan, Pak.
semuanya cuma 3, terlalu sedikit menurut saya. Anda selama 21 hari itu cuma 3 kegiatan. Ya, Iya, masukkan dulu, konsultasi dulu. Sebelum Anda membuat PIC, Anda konsultasi dulu. Apa memang itu bisa Anda sebagai pegawai baru membuat PIC? Karena menyangkut dengan beberapa itu. Apa mungkin Anda lakukan? Siapa yang membuat? Yang pertama tentunya Anda konsultasi dulu lah dengan pimpinan atau dengan mentor. Ya, kegiatan pertama. Untuk menambah lah, daripada cuma 3 kegiatan itu. Setelah konsultasi, Anda kan ada notulen dengan catatan hasil konsultasi. Lalu mungkin pada waktu konsultasi itu Anda diarahkan untuk membuat PIC. Barulah yang kedua membuat PIC. Kayak gitu, Pak Mega, ya? Bisa. Nah, bisa. yang pertama, arahan hasil outputnya apa PIC? Nama-nama PIC beserta jadwal tugas. Kemudian dokumentasi nggak usah dimasukkan. Outputnya itu kalau membuat PIC berarti tersedianya PIC, nama-nama ya. PIC jelaskan deh. Orang nanti nggak tahu apa PIC. Baru ada singkatannya. PIC di sini dijelaskan nanti di apa itu PIC. Kalau yang tahu kan cuma Anda sendiri. Kalau dibaca orang, pasti ini PIC. Orang nggak tahu. Ya. Oke, saya kira itu ya. Tolong di ini lagi dari identifikasi isunya, Pak Mega ya. Oke. Yang lain tolong perhatikan tuh, kalau memang mau menggunakan visual analisis yang lain ya. Baik, saya kira itu dulu mungkin ya, teman-teman. Ya Pak. Ya, oke. Halo, Pak. Pak. Lagi nge-zoom. Nanti bentar, Pak. Oke. Oke, gimana Pak Ketua? Saya kira cukup ya, itu dulu teman-teman Iya, yang... Iya Pak, cukup, Pak. Hah? Ada yang bertanya lagi? Iya Pak, saya Desti Pak. Ya, Gini Pak, kalau yang di outputnya itu kalau ada dokumentasi boleh nggak sih Pak? silakan. Nggak apa-apa ya Pak ya? Apa-apa, cuman kegiatannya tentu membuat dokumentasi kan? Iya ada Nah, Pak. Ya. mendokumentasikan apa, outputnya adalah dokumentasi, hasil dokumentasi. Nah, baik Pak. Gitu. Kalau hasil kegiatannya konsultasi, catatan. Kalau hasilnya membuat daftar nama, berarti tersedianya daftar nama, output. Kan gitu. Iya. Kalau Anda mendokumentasikan, membuat hasilnya, outputnya adalah dokumentasi. Kan gitu. Iya Pak. Ya. Boleh, silakan. Hanya harus relevan dengan kegiatannya. Bukannya tidak boleh output dokumentasi, bukan. Tadi tidak match, tidak relevan dengan yang punya siapa? Megah ya. Dia membuat PIC, tapi kok ada dokumentasi. Kalau hasilnya PIC lagi, boleh, betul. Kan output itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Outputnya apa, gitu. Oke ya, Mbak Desti. Baik Ya. Pak. Pak, izin bertanya Pak. Masih ada? Ya. Izin bertanya Pak. Oke. Siapa? Mengenai daftar pustaka Pak. Saya Ya. mau nanya nih Pak. Kita kan menggunakan modul yang ada di website ya Pak. Nah, kalau untuk kaidah penulisan kan kita biasanya menuliskan itu websitenya ya Pak. Iya. Itu solusinya kita tetap tulis modulnya, judul modul, atau kita tulis websitenya aja Pak, atau modul melalui website yang kita akses cantumkan Pak. modul, ya, cantumkan modul. Karena modul itu kemudian kita akses melalui website yang kita akses itu ya Pak ya. Ya. Baik, Ya, terima kasih Pak. Yang lain juga perhatikan ya. Dari modul itu memang sudah lama, sebelum pandemi sudah ada, cuman karena kita metodenya sekarang pembelajaran virtual, akhirnya mereka masukkan lagi website itu, kayak gitu. Ya.
Mungkin ada perubahan-perubahan sedikit kali modulnya. Sebelum pandemi Jadi itu tetap modulnya ada menuliskan biasa. modulnya ya Pak. Menuliskan modulnya kemudian melalui website Ya, yang kita akses itu ya. betul. Sebutkan Ya, modulnya. baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Ya, saya kira cukup ya, teman-teman. Karena saya harus masuk juga di kelompok yang lain ini. Setelah ini. Pak, izin Masih ada? bertanya sebentar, Pak. Ya. Untuk mungkin Bapak mengetahui untuk jadwal kita seminarnya itu tanggal 30 atau 1 ya, Pak? Saya tidak tahu. Baik. Saya cuma tahu jadwal. Anda tanya sama penyelenggara. Ya. Baik, Pak. Kapan saya seminar, kapan saya nggak tahu. Tahu-tahu dapat jadwal. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Mas Edi. Kalau mau kita ketemu lagi, silakan aja. Bikin kapan ya, tanya panitia mau ketemu lagi atau masih ada pertemuan lagi. Kan nanti ada, bisa saja nanti konsultasi lagi ya. Kalau mau pertemuan lagi seperti ini. Silakan Anda ini dengan panitia. Maaf Pak, misal kita adakan pertemuan lagi besok gimana Pak? Kan masih banyak teman-teman yang belum terkoreksi semua nih Pak. Iya, boleh aja ke panitia bilang ya. Nanti mereka fasilitasi. Selama saya kosong ya. Jadi kalau saya ada jadwal, nanti lihat jamnya. Panitia yang tahu. Ya banyak banget sekarang kegiatan latsar gitu ya. Yang kementannya, yang non kementannya, yang 8 debatan. Ya kalau Bakamla udah selesai. Jadi di situ belum lagi kegiatan yang konseratan, kegiatan memang yang ada di DIPA kami gitu ya. Coba aja di ini kan. Saya nggak tahu jadwal seminarnya kapan ini kan nggak tahu saya. Nanti penyelenggara yang atur. Saya harus kemana? Oke ya teman-teman. Baik Pak. Mbak Grace, udah pegang-pegang mic? Ada yang mau nanya? Enggak Pak. Ya? Enggak Pak. Kan sudah di WA Kayaknya udah. sudah banyak pertanyaan itu Pak. Udah Pak, udah di WA Pak. Ya, oke ya. Iya Pak. Baik. Saya cukupkan sekian. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ramli. Terima kasih Pak.